Kalau belum siap kita rest area sudah. Woi. Proses ya betul. Ya. Sebenarnya sama biaya penilaiannya semua sudah sehat untuk menanyakan dan mendapatkan ilmu apapun di hutan kota menuju Jakarta Timur. Yang banyak itulah sukses. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya itu adalah ketika lebah yang Bapak Ibu pelihara itu persepsinya itu pikiran kita, budaya kita bahwa lebah levisek ini penting untuk ekologi, penting untuk penyerbukkan dan pada madu, tapi pada propolis. Tetapi memang madu yang Jakarta bisa, di pegunung, di tempat-tempat lain juga bisa. Ketika musimnya sedang bagus, tidak perlu 4 bulan, cukup dengan teman-teman dibakar misalnya, karena memang vegetasi di sana sangat mendukung, panen tiap 2 minggu. Jadi banyak gampang split. Maka Itama dan Biroi ini kita sebut sebagai lebah. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan telur yang ini kan telur warnanya lebih gelap, coklat. Kalau kita sudah paham di sini, kita bisa tahu kapan saatnya untuk split koloni. Bapak Ibu kalau mau split koloni, perhatikan telur-telurnya ini. Kalau telurnya sudah berwarna krem, silahkan lakukan split atau perbanyakan, dipecah. Lakukan di awal musim kemarau atau akhir musim hujan. Jangan dilakukan menjelang musim hujan, berbahaya. Nah, baik lanjut. Salam Prima. Lestari. Salam Prima. Lestari. Bapak Waris Aji. Bapak Waris Aji. Bapak Rahman Nawawi. Bapak Rahman Nawawi. Bapak Rahman Nawawi. Rahman Nawawi. Bapak Abdul Muiz. Abdul Muiz. Rahman Nawawi. Bapak Ali Muhammad. Asya. Bapak Sali Pika. Sali Pika. Tadi gelap, sekarang hijaunya. Iya, dicurahin. Nanti di pukul 1 kita langsung kembali dalam ruangan ini dan akan masuk pemberian materi. Untuk yang sesi pertama adalah mengenai minyak. Untuk kembali, berarti sudah mengikuti hari yang ketiga, ini adalah hari yang ketiga. Hari ini yang pertama adalah registrasi peserta. Dari Bapak-Bapak mungkin sudah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak berdua di Kegiatan ataupun agenda yang harus kita lakukan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan bidang kehutanan. Selalu dilumuri dengan minyak gaharu. Konon kabarnya 1 gram minyak gaharu lebih mahal daripada 1 gram emas. Jadi kalau di Aceh itu sampai 20 tahun mereka tinggal panen aja Pak, sekali 3 bulan. Duit, tidak perlu macam lagi. Selama 20 Pak. Nomor 2 baru daun. Ada nggak pemurnian? Jadi langkahnya sesimpel ini Pak. Baru setelah itu Paling masuk cuma 1 jam. Masuk paling sekitar 600 gram. Yang hitam apa Pak? Indikator apa? Kecil kayaknya itu. Apa kotoran? Ya itu bekas ini namanya serbuk.
Kalau yang itu kayaknya itu untuk sirkulasinya belum ada. Yang itu mungkin harus ada penambahan air sekitar 1-2 jam terus ada penambahan air. Apalagi kalau sistemnya misalnya sistem rebus gitu ya. Berarti 1/4 ya? Ya, 3/4. Hanya ini kalau penuh ini sekitar 600 gram. Kalau daun gitu kan. Tapi kalau misalnya serbuk apa bisa mencapai 1 kilo. Bisa minyak yang bisa dihasilkan berapa mili biasanya? Itu kalau ini kan menghasilkan sekitar 0,7%. Berarti kalau 600 sekitar 0,7. Setelah ini sama rata, air akan keluar dari sini Pak. Begitu ini naik, jadi akan keluar. Jadi sirkulasi itu, air turun, buat air. Dan ini tunggu sekitar sampai 5 jam. Karena ini sangat pengaruh Pak, makanya harus sangat hati-hati dengan kondisi ini. Jadi jangan sampai ada masalah. Misalnya pompa. Siklus rebus artinya air dan bahan. Kita pakai bahan kayak putih. Oh kita nggak timbang. Anggaplah ini sekitar 2 kilo. Iya. Jadi ini sistem rebus air dan bahan Menyatu. Dan ini stainless, memenuhi syarat. Kemudian ditutup. Jadi hampir sama dengan yang Pak Iman tunjukkan. Ini boiler, kettle suling, ini pendingin. Di dalam pipa ini dia kondensor. Di dalamnya ini ada pipa minyak, dan di luarnya air mengalir yang disebut kondensor. Jadi prinsip dari air suling itu tidak boleh ada bocor. Kalau bocor minyak kita hilang. Jadi prinsip kerjanya sama. Kalau masalah alat yang mau 100 kilo bahan, 200, 500, 1 ton, prinsip kerjanya sama. Ya. Kita coba nanti, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Dari sesi pertama, materi pertama ini penjualan minyak asiri. Jadi setelah ini sesuai dengan susunan acara yang tadi telah dibacakan, kita istirahat. Baru ketahuan. Apa ya untuk pemanenan? Tadi ini destilasi sudah selama 5 jam gitu. Pertama kami matikan dulu. Matikan dulu. Ini ya. Bersama dengan campur gitu ya. Dan setelah itu tunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Ini biar nggak netes dulu. Tapi setelah ini nggak netes, ini baru kami turunkan. Baru diturunkan. Karena soalnya kalau ini masih netes, ini masih terganggu. Harusnya nanti minyaknya yang tinggal sisanya, nanti ada tetesan malah ada kandungan airnya gitu. Oh iya, ditunggu tenang dulu ya Pak. Ya, gitu. Tapi bisa kami sedikit-sedikit bisa kami turunkan. Itu air tuh Pak ya? Nah ini hidrosol. Limbah ya? Ini hidrosolnya, limbahnya. Ini limbahnya bagus juga gitu kan untuk pembersih di toilet apa gitu. Beli ke pabrik. Dan masih ada netes di atas. Ini pelan-pelan dulu. Ini minyaknya kelihatan. Dulu gitu kan ini biar netes dulu. Soalnya takutnya ini udah pas mau dipanen minyaknya masih ada tetesan nanti masih tercampur juga. Bisa ditunggu sebentar. Bentar ya Pak. Bisa tumbuh di mana aja.
Dan mungkin di halaman-halaman rumah bapak ataupun di kebun-kebun itu 6 bulan sekali. Nah, dengan adanya teknologi dan pengetahuan dan pemberian bagus kalau umpamanya dibudidayakan di bawah pohon-pohon teknologinya. Tapi ada unsur-unsur ekonomisnya. Misalkan kalau kita bisa membudaya, kita bisa membuat jamur jahat dengan gula pasir bisa. Karena gula pasir 99%. Jarum ini ada semacam sayur-sayuran. Jadi nah itu juga sangat memungkinkan atau kita bentuk dan manfaatnya. Di sini ada beberapa jamur, ada jamur kancing tumbuh di daerah dataran rendah, terutama untuk Karawang ya. Itu tanda jamur yang beracun itu biasanya pada tambun itu ada ciri-cirinya merah biasanya, bikin hati ya. Terus warnanya itu orang kita bilang tuh ngecek, itu kita kira-kira harus pakai piring gitu. Sama prosesnya sama. Jadi bagus untuk dikonsumsi. Karbohidratnya juga rendah, dan itu bagus tuh. Nah ini kita mau ada kayu jadi furniture, yaitu namanya somil. Ini yang kita pakai adalah bentuknya soda. Jadi dari kayu lembangan yang dipotong jadi papan. Nah ini hasilnya. Nah untuk bahan pendukung kita menggunakan dedang atau lidah baju. Nah ini biasanya digunakan untuk pakan ternak. Biasanya untuk ayam, bebek ya. Nah ini kita gunakan. Nah konsentrasinya ini kurang lebih 15% ayam. Nah selanjutnya kita tambahkan juga kapur. Nah ini kapur yang digunakan kapur pertanian. Merek jagonya Dolomit biasanya ya. Ya, ini fungsinya untuk mengatur pH keasaman. Jadi nanti ketika kita buat media tanam seperti ini, maka pH yang dihasilkan itu biasanya normal 0,8 sampai 7 kalau kita menggunakan kapur ya. Lalu yang terakhir gypsum. Gypsum ini kita gunakan sebagai bahan pemadat. Nah ini material bangunan yang profil itu ya. Nah ini konsentrasinya kecil, hanya 1,5%. Jadi kalau kita buat 1 kuintal paling hanya 1,5 kg ya. Oke, kalau sudah cukup, jadi dari kelima bahan ini bersama kita campurkan. Bapak-bapak boleh yang mau ikut bantu. Nah, jagung berapa persen? Jagung 5%. Oke, nah setelah dicampur, ini udah kelihatan rata-rata ya. Kapur 1,5% Pak. Sama ya, sama. Karena dia termasuk bahan kimia ya, jadi konsentrasinya kita buat rendah. Nah, ini setelah campur cara tangan baru nanti kita tambahkan air. Ya. Betul Pak, kayak nandu. Cuman konsentrasi penambahan air ini dia tidak boleh berlebih, harus sedikit-sedikit. Itu tergantung dari serbuk awal. Kalau serbuknya betul-betul kering, kemungkinan dia bisa lebih 70%. Tapi kalau serbuknya sudah basah, kemungkinan penambahan air ini bisa berkurang. Ya. Nah indikatornya di mana? Indikatornya ketika sudah menjadi bahan baku ini kita kepal Pak. Ya. Kalau dia kelembabannya cukup dia akan mengikat seperti ini. Kayak kompos. Tapi kalau dia kurang dia pecah Pak. Nggak bisa ya. Nah, itu artinya dia kekurangan air. Nah kalau kita berlebih, nah kita simulasikan dia berlebih, ini dia akan keluar berceceran. Nah ini artinya dia berlebih. Ini pun nggak bagus. Jadi dia harus pas. Ya. Oke, nah ini kalau sudah cukup, biasa nanti ada proses pengomposan 1 sampai 2 malam. Ya, fungsinya untuk proses pelapukan. Jadi nanti media tanam atau serbuk kayu ini akan lapuk. Ya, nah biasanya temperatur suhunya naik 30 sampai 40 derajat. Nah artinya proses pengomposan atau fermentasi ini sempurna. Ya, caranya nanti akan kita tutup pakai terpal, lalu kita timbun secara anaerob. Setelah itu kita tinggal. Nah besok lusanya baru nanti kita mulai pengantongan. Ya, pemasaran. Betul. Fermentasinya 1 hari aja. 1 sampai 2 malam, Bang. Ya. Paling lama 2 malam. Nah, lalu yang selanjutnya setelah difermentasi kita kemas menggunakan plastik. Nah ini plastiknya nih khusus. Ini jenis plastiknya polipropilin. Jadi plastik PP.
Sini Pak namanya. Sekali lagi. Bapak M. Sabar. Ya nanti sabar bah. Bapak Abdul Latif. Buru-buru banget ya. Bapak Abdul Halim. Bapak Abdul Halim. Bapak Habib Fatoni.